Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my first podcast and happy listening. Apa dia? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang nih untuk teman-teman yang udah join di Psycholife. Pengen sih masuk psikologi, tapi gitu ya. Nah, jadi malam ini kita bakal ngapain Kak Fatan? Malam ini kita bakal sharing dan cerita bareng Kak Koni gitu ya. Nanti Kak Koni bakal sekilas cerita siapa sih Kak Koni. Kalau aku kayaknya udah pada kenal ya, kayak Kak Fatan lagi, kayak bosen gitu gak sih? Nah, terus biasanya yang sharing, udah hatam ya, biasanya yang sharing cuma Kak Fatan, Kak Koni, Kak Ifah ya. Jadi spesial malam ini kita undang teman-teman kita yang lagi berjuang nih. Jadi kalau aku sama Kak Koni ini kan udah lulus ya, jadi kayak ngerasain setelah berkuliah itu kayak gimana. Nah, kita juga mengundang Rizka sama Mutia ya, jadi yang belum masuk psikologi tapi pengen masuk psikologi nih. Jadi before afternya nih, semoga ya. Amin. Iya, nih jadi kita tak kenal maka tak aruf nih. Kita kenalan dulu ya. Nah kalau dari siapa dulu ya? Dari ini dulu deh, dari siswa dulu nih ya. Dari siswa dulu, silahkan dari Mutia. Silahkan Mutia. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Perkenalkan ya, aku Mutia dari Bekasi. Aku dari salah satu member anggota Kulik Psikologi. Dan insya Allah aku mau lanjutin ke Psikologi Unpad. Amin. Doain ya teman-teman. Iya, sekolahnya di mana nih? Sekarang kelas berapa Mutia? Alhamdulillah dikit lagi lulus kelas 12 di SMA N4 Tambun Selatan. Mantap, Tambun Selatan. Oke, itu ya. Dari Tambun kelas 12 nih. SMA ya, Mutia pengen ke Fakultas Psikologi Unpad. Nah, berikutnya nih ada Rizka. Silakan Rizka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Rizka Rahmawati Hidayah. Saya kelas 12 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Saya salah satu member Kulik. Oke, SMK ya, ini menarik nih. Jadi kan biasanya nih banyak banget ya yang nanya, Kak dari SMK bisa nggak sih masuk psikologi? Bisa nggak sih gitu kan ya? Nah nanti kita bakal ini diskusi nih. Nah apalagi nih setelah Rizka ikut program premium sebagai anak SMK, kira-kira yakin nggak sih bisa masuk psikologi walaupun anak SMK gitu ya? Nah tadi udah nih ya dari siswa, sekarang dari yang udah lulus nih. Jadi mungkin dari Kak Koni, silakan Kak Koni, dan di Kulik Psikologi sebagai apa nih? Gitu. Oke. Halo teman-teman semua, selamat malam. Kedengaran kan suara aku ya? Katanya tadi kecil gitu suaranya. Kedengaran. Oke deh, perkenalkan nama aku Amira Konita, biasa dipanggil Koni. Aku di Kulik sebagai mentor dan aku lulusan dari Psikologi Universitas Indonesia. Salam kenal teman-teman. Kenal di Kulik Psikologi sebagai mentor, alumnus Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, gitu nggak sih lagunya? Enggak ya? Enggak gitu. Ya. Nah, kalau aku kenalin ya, aku Fatan gitu ya, buat teman-teman yang belum kenal gitu. Aku alumnus Fakultas Psikologi sama-sama di Depok nih. Jadi kalau Kak Koni itu Depok Jawa Barat, kalau aku Depok Sleman ya, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Oke, ada yang pengen ke UGM juga? Jadi kebalik nih ya, kalau Kak Koni pengen ke psikologi UGM, dapatnya UI. Nah, kalau aku pengennya dulu sempat pengen ke psikologi UI, dapatnya UGM-nya. Jadi, jangan-jangan teman-teman doanya kebalikan aja nih. Jadi, kalau pengennya supaya lolos psikologi UNER, doanya semoga lolos psikologi UB gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi Kak Koni dan teman-teman semuanya kita bakal diskusi nih, kan temanya ini ya. Pengen sih masuk psikologi, tapi titik-titik. Nah, aku pengen tanya ke Mutia sama Rizka nih. Nah,
pernah nggak sih kayak ada keraguan, ketakutan, gue bisa nggak sih, ini sebagai orang Tambun ya, gue bisa nggak sih masuk psikologi gitu ya, gue bisa gak sih masuk psikologi kayak gitu. Nah, atau Rizka nih, Rizka tuh dari Tangerang, sama aja kan ya, Tangerang juga gue lo ya, kira-kira gue bisa gak sih sebagai anak SMA psikologi, pernah gak sih ada perasaan kayak gitu nih? Aku pengen tanya ke Mutia dulu nih, kira-kira ada gak sih hal-hal yang bikin kamu ragu awal gitu, kayak bisa gak sih masuk psikologi kayak gitu, ada gak sih Mutia? Sebenarnya sedikit cerita aja. Dulu kan aku suka cerita emang ke orang-orang. Kalau aku pengen psikologi nih. Terus alhamdulillah orang yang aku ajak ngomong tuh, kebetulan aku dulu juga pengen psikologi loh. Terus kenapa kak, kok nggak ngelanjutin psikologi gitu. Terus dia bilang kalau sebenarnya ada cerita kalau orang yang nggak kuat di psikologi itu bakal nauzubillah ya kak, stres, gila gitu. Cuman kalau aku sendiri, insya Allah kalau misalnya aku suka, aku enjoy gitu, ya insya Allah aku jalanin semuanya gitu. Sedikit-dikit tapi nyata gitu. Gak usah dipikirin banget ketakutannya, karena emang semua jurusan pasti ada tantangannya ya Kak. Jadi ya itu yang kita harus hadapin gitu. Sebenarnya ada, rasa takut itu ada, tapi kalau sebagai aku harus ditolak sih. Harus ditolak biar berani gitu. Oke, jadi tadi kalau Mutia sempat mikir kayak ngapain masuk psikologi, nanti kalau nggak kuat jadi gila itu, wah ini menarik banget ya nih, ngapain jadi gila nih. Terus itu ya, kalau dari Mutia nih, ada nggak nih teman-teman sobat kulik semua yang juga punya perasaan yang sama, nanti kalau aku masuk psikologi ada apa-apa nggak ya dengan mentalku kayak gitu, ada nggak sih? Nah, itu dari Mutia ya. Kalau dari Rizka, ada apa yang bikin kayak mungkin kamu pernah ragu, pernah takut masuk psikologi kayak gitu? Ada nggak dari Rizka? Kalau aku dalam bahasa Inggris, katanya banyak banget jurnal bahasa Inggris, terus kata orang-orang psikologi ngapain sih kayak ngurusin orang gila gitu, kayak gitu. Gak bisa bahasa Inggris ya? Nggak bisa bahasa Inggris. Ada lagi nggak Rizka selain itu? Apa ya? Dulu orang tua sempat ngelarang sih. Oke, nanti kita bakal ngulik nih kenapa kok bisa orang tua udah nggak ngelarang gitu. Nah, nih Kak Koni tadi ada dua perasaan ragu atau takut gitu ya dari Mutia sama Rizka. Kalau Mutia tadi katanya ngapain masuk psikologi, nanti gila lu gitu ya. Nah kalau misalkan dari Rizka itu gak bisa bahasa Inggris gitu ya, sama psikologi kayaknya ngurusin orang gila aja. Nah kalau dari Kak Koni boleh dong menanggapi atau juga sambil cerita juga nih Kak Koni dulu gimana sampai akhirnya di psikologi. Pernah nggak ngerasain hal yang dirasain sama Mutia sama Rizka juga? Silahkan. Oke, sebelumnya makasih Mutia sama Rizka sharing ceritanya ya. Emang sih kalau dulu ya, terutama untuk teman-teman yang di SMA gitu, kadang suka apa istilahnya kayak skeptis gitu ya sama jurusan psikologi. Mikirnya kayak, ntar lu masuk jurusan psikologi ketemunya sama orang-orang gila gitu ya, atau orang-orang yang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Kadang kalau lagi kumpul-kumpul gitu sama teman-teman, kadang suka suka diejek-ejek juga sih kayak gimana lu udah ketemu orang gila belum, atau lu bisa baca pikiran gue ya gitu. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak kita pelajarin gitu di psikologi ya. Bahkan sebenarnya kita nggak pernah ketemu sama orang yang kayak gitu. Cuman orang-orang di luar psikologi tuh masih mikir hal-hal yang kayak gitu. Jadi pas orang-orang bilang, lu udah ketemu belum sama orang gilanya? Atau, lu udah nyembuhin orang gila belum? Gitu. Padahal aku sendiri juga belum pernah ya ketemu sama orang yang kayak gitu. Jadi, dulu juga aku waktu SMA mikirnya masih kayak gitu. Kayak, kalau misalnya gue nanti masuk psikologi nih, apakah gue bakal ketemu gitu sama orang-orang yang seperti itu ya? Yang seperti itu yang orang-orang katakan gila itu ya? Tapi ternyata enggak gitu. Bahkan sebenarnya kita itu diajarin gak cuman untuk untuk ketemu atau istilahnya tuh kayak mengobati orang-orang yang orang-orang bilang gila gitu, atau mengobati orang-orang yang berkebutuhan, ketemu sama orang-orang yang kita anggap nggak normal gitu. Padahal sebenarnya nggak juga. Sebenarnya psikologi itu juga
membantu gitu orang-orang yang sehat mentalnya untuk bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita di psikologi jadi gila gitu atau ketemu orang-orang gila itu nggak bener banget sih. Oke, jadi nggak benar banget ya, justru kalau kita masuk psikologi malah semakin sehat mental ya. Itu nih kenapa ada, kalau di psikologi ini ada plesetan, ngapain lu masuk psikologi? Oh ini berobat jalan gitu ya. Betul nggak sih? Iya bener banget sih, bener-bener. Jadi kayak justru bukannya kita stres sih, malah kita di sana itu diajari untuk lebih mengenal diri sama mengembangkan diri sih. Oke, jadi mengenal diri dan mengembangkan diri. Jadi kayaknya kalau buat teman-teman yang ngerasa masuk psikologi takut malah bermasalah mentalnya, kebalik ya, justru teman-teman yang merasa kenapa nih ya kalau dikulik-kulik lagi banyak kok kakak kelasmu atau mungkin temennya Koni yang masuk psikologi karena punya nih sesuatu hal yang belum selesai untuk dirinya gitu. Itulah kenapa menurutku masuk psikologi selain kita belajar ilmunya, kita juga lebih mendalami diri kita. Betul, khairu nikmah ya, berobat jalan. Nah, tadi nih Kak Koni tadi juga ini ya, salah satu hal yang kemarin ada yang ini lihat meme-nya kulik psikologi ya. Jadi pengen masuk psikologi tapi ini ultimate yang ngeri itu ya ini ya, gak bisa bahasa Inggris. Nah Kak Koni, coba dong kalau dari Kak Koni sendiri gak bisa bahasa Inggris untuk menanggulangi rasa ketakutan dan cemas gak bisa bahasa Inggris itu gimana sih? Oke. Oh ya tadi kelupaan ya Rizka, mohon maaf yang bagian bahasa Inggris itu ya. Jujur nih teman-teman ya, aku dari masih bayi sampai sekarang aku udah lulus kuliah, aku tuh nggak pernah sama sekali les bahasa Inggris teman-teman. Jadi mungkin kalau yang kalau orang-orang bilang lo bisa nggak sih bahasa Inggris, sebenarnya aku juga nggak bisa karena aku tuh nggak punya tuh sertifikat TOEFL, nggak punya sertifikat IELTS, belum pernah les bahasa Inggris sama sekali dari dulu. Tapi kalau orang-orang bilang lu bisa nggak sih bahasa Inggris, sebenarnya nggak juga, tapi mencoba untuk membiasakan. Karena memang di sana benar kata Rizka, nanti jurnal-jurnalnya bahasa Inggris dan juga buku-buku wajibnya itu pakai bahasa Inggris. Cuma tenang aja, nanti waktu di kelasnya itu guru-gurunya akan membawakan kuliah dengan pengantar bahasa Indonesia gitu. Jadi walaupun bukunya bahasa Inggris, teman-teman tetap bisa mengerti isinya apa, pelajaran tentang apa, karena dosen-dosennya juga pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin untuk untuk belajar sendiri kan kita di rumah ya. Jadi sebenarnya kita bisa kayak nge-highlight gitu kata-kata yang kita nggak ngerti dan kita translate sendiri di Google. Kalau aku sih kayak gitu, Rizka. Jadi kita nggak mesti harus tahu gitu setiap kata itu artinya apa, tapi yang penting kita tuh paham satu kalimat itu apa artinya gitu. Aku sendiri juga sebenarnya nggak tidak menguasai banyak vocabulary satu kamus itu aku hafalin, enggak. Tapi makin lama kita akan terbiasa gitu, Rizka, dengan bahasa-bahasa itu gitu. Oke, gitu. Jadi sebetulnya nggak bisa bahasa Inggris sama tuh ya. Jadi segini ya. By the way, bahasa Inggrisku juga kacau ya. Jadi jujur, pertama semester 1 di Fakultas Psikologi UGM, kalau pelajaran bahasa Inggris, aku pura-pura ngerti aja gitu. Kenapa? Karena takut ditanya. Ya, nggak bisa itu bahasa Inggris. Karena waktu itu aku nggak takut. Ternyata masuk psikologi itu bahasa Inggris semua dan statistik semua. Nah, jadi sebetulnya perlu nggak sih bahasa Inggris di psikologi? Perlu. Tapi apakah kita harus fluent dan harus TOEFL-nya 550? Nggak harus sebetulnya. Nah, karena yang skill atau keterampilan yang harus banget kamu tingkatkan di dunia perkuliahan psikologi itu bukan public speaking-nya gitu. Tapi yang lebih penting adalah minimal baca dulu deh gitu ya. Minimal reading dulu karena yang penting reading. Soalnya kalau tugas pun masih pakai bahasa Indonesia kok gitu. Yang paling penting membacanya gitu ya Kak Koni ya. Iya betul, yang penting mau belajarnya sih. Bahkan misalnya kita ikut kelas bahasa Inggris dan kita nggak bisa tuh ngomong bahasa Inggris dengan fluent kayak kata tadi Kak Fatan ya. Kita nggak apa-apa dicampur gitu. Jadi kayak misalnya oh iya Miss, terus nggak tahu vocabnya gimana ngomong pakai bahasa Indonesia, itu nggak apa-apa banget. Jadi kita emang kita tuh diapresiasi gitu. Yang penting kita mau belajar dan mau coba jawab gitu. Nggak bisa nggak apa-apa, yang penting mau belajar kayak gitu Rizka. Oke, makasih Kak. Ini Kak Fatan. Oke, aman. Oke, baik. Lanjut nih sekarang nih dari Rizka sama Mutia, udah terjawab belum? Dari Kak Koni tadi. Alhamdulillah sudah Kak.
Oke, nah selanjutnya nih ya, nih apa namanya kan biasa anak SMA itu kayak mencari informasi tentang dunia perkuliahan psikologi kan agak susah ya. Nah, kalau dari Rizka sendiri, dari Mutia sendiri, apa sih hal yang lagi pengen banget kamu tahu tentang psikologi gitu? Kayaknya kamu belum tahu nih sebetulnya itu tuh apa, jadi kayak masih menerka-nerka kayak gini deh, kayaknya gitu deh. Nah, kira-kira kalau dari Rizka ada nggak Rizka? Hal yang lagi pengen banget kamu ketahui tentang psikologi. Belum terlalu paham sama apa namanya buat Prospek kerja karir. apa sih Nah, ke depannya. Iya, prospek kerja. itu ya. Oke, kalau dari Mutia? Kalau aku jujur banget penasaran banget sama namanya penyakit-penyakit mental yang harus dikaitin dengan psikolog gitu. Jadi kalau misalnya Oke. kita S2, kita bisa buka praktek, jadi kita ada klien ya Kak, istilahnya kayak gitu. Dan itu aku ngerasanya tuh kayak, ini apa benar ya nggak sih kayak dokter gitu. Jadi orang yang datang ke kita itu permasalahannya tuh berbeda. Kalau dokter kan kayak punya pasien nih, pasien A masalahnya ini, pasien B itu beda lagi gitu. Nah, kalau psikologi itu mungkin ya menurut aku itu kurang lebih seperti itu. Apakah benar ya, Kak? Oke, jadi kalau Mutia pengen tahu sebetulnya, mungkin kita nggak sebutnya penyakit ya Mutia. Mungkin kalau di kedokteran gitu ya kita sebutnya penyakit ya, kayak demam tuh penyakit. Nah kalau di psikologi kita lebih familiar menyebutnya dengan gangguan ya Kak Koni ya. Oke, jadi kayak gangguan psikologis. Nah mungkin yang pertama, ini aku mau menanggapi dulu. Mungkin yang kedua Kak Koni ya, boleh ya? Jadi kalau Mutia tadi lebih ke sebetulnya hal-hal apa sih yang jadi ranahnya psikologi, dan kalau misalkan pengen jadi psikolog, kira-kira ya harus S2, tapi apa aja gitu yang bisa bahasanya tuh diobatin sama psikolog gitu ya. Nah kalau dari Rizka tadi, psikologi kerjanya apa? Nah ini juga penting banget. Sebetulnya kalau lebih jelas nanti kulik psikologi itu di program Psycho Class-nya bulan Maret ada webinar tentang prospek karir lulusan psikologi. Ini kayaknya cocok banget kalau bisa ajak orang tuamu ikut. Biasanya kan kalau orang tua kan, kenapa masuk psikologi? Tadi ada yang komen, mending masuk fakultas hukum aja biar jadi pengacara gitu ya. Mending masuk kedokteran biar jadi dokter. Nah, ikut deh orang tuanya biar tahu sebetulnya lulusan psikologi itu banyak banget gitu. Kayak misalkan lulusan S1 psikologi bisa jadi apa? Bisa nggak jadi psikolog? Bisa, tapi harus magister profesi dulu. Terus bisa jadi apa? Oh bisa, misalkan ya jadi konselor sebaya. Ya konselor gitu kan. Kemudian bisa jadi apa lagi? Yang paling aman, yang paling mainstream, kayaknya hampir sebagian besar anak psikologi berprofesi sebagai itu adalah HRD. Betul ya Kak Koni ya? Kak Koni sekarang berkarirnya di bidang apa Kak Koni? Aku berkarirnya lebih suka di bidang pendidikan ya. Pendidikan. Ini banget ya, nggak mainstream banget ya. Nah, iya pendidikan gitu. Ada lagi misalkan kalau misalkan ke apa namanya S1 psikologi bisa jadi apa lagi? Oh bisa di sekolah gitu jadi guru BK, atau mungkin bisa jadi apa lagi? Bisa jadi ini apa namanya researcher, bisa. Apalagi sekarang misalkan kalau kamu di perusahaan itu pasti kan dia pengen tahu apakah produk ini dibutuhin sama user atau enggak sih, dibutuhin sama pengguna atau enggak sih. Nah itu research-nya psikologi banget kayak gitu, kayak menguji persepsi, menguji minat segala macam. Apalagi di startup gitu ya, di startup bisa gitu, kayak aku sekarang kerja di startup gitu ya, namanya ya ada startup pendidikan gitu. Atau kenapa startup? Karena menurutku sekarang trennya kan startup ya, selain kita nonton startup, ada yang ini nonton startup juga. Ini dosan atau Jipyong nih. Nah, jadi startup kenapa? Karena semua tuh aplikasi. Nah, apa sih kenapa psikologi bisa masuk di situ? Bayangin, kamu buka aplikasi Ruang Guru misalkan, kamu buka aplikasi Gojek, kamu buka aplikasi Zenius gitu ya, kamu buka aplikasi Grab, rasanya beda nggak sih? Beda gitu. Nah, apa sih yang bikin beda? Psikologi. Karena penempatan tombol, karena dari pencet tombol apa ke tombol apa itu psikologi banget. Jadi kenapa psikologi itu penting banget. Jadi HRD ini, Kak, HRD harus S2 atau bagaimana? Enggak kok, S1 bisa gitu ya.
Kalau untuk urusan-urusan yang mungkin rekrutmen segala macam gitu ya. Kalau intervensi itu mungkin nanti S2. Itu ya tentang prospek karir lulusan psikologi. Jadi banyak banget kalau bahasa dosen sih, ini hampir semua dosen psikologi bilang selama ada manusia di situ ada psikologi. Ya, kalau mesin, teknologi dia bisa diganti manusia gitu ya. Kalau empati, rasa sayang itu bisa nggak diganti mesin? Kak, Oh iya, bentar ya. nggak bisa ya. Bentar dulu. Oke, mungkin dari Kak Koni mau nambahin nggak Kak Koni tentang prospek karir nih? Ya kurang lebih sebenarnya sama sih kayak jawaban Kak Fatan. Sebenarnya banyak banget dan benar tadi kata Kak Fatan, selama ada manusia ya kita masih dibutuhkan gitu. Mau di perusahaan bisa, mau di NGO bisa, mau di apalagi startup tadi bisa banget, di sekolah bisa. Gimana lagi ya? Kayaknya di semua perusahaan itu pasti butuh yang namanya lulusan psikologi kayak gitu. Dulu bahkan bapak aku bilang kayak gitu, kayak ya udah nggak apa-apa kalau masuk psikologi, pasti perusahaan manapun butuh gitu orang-orang dari jurusan psikologi. Karena bener tadi HR kan orang-orang yang ngerekrut karyawan itu kan orang-orang dari psikologi ya. Terus yang ngurusin apa lagi? Ngurusin apa? Perkembangan manusianya gitu, bikin training di perusahaan itu kan juga orang-orang dari psikologi gitu. Jadi memang orang-orang dari psikologi itu dibutuhkan di perusahaan manapun atau mungkin komunitas manapun kayak gitu. Benar tadi kata Kak Fauzan. Oke, dibutuhkan ya. Nah, terus yang kedua nih, Kak Koni, pertanyaan dari Mutia nih, gitu. Sebenarnya apa sih penyakit atau gangguan mental yang bisa diobati oleh psikolog gitu? Betul ya, Mutia kayak gitu ya? Iya, Kak. Oke. Gangguan mental yang bisa diobati. Waduh, pertanyaannya susah banget ya. Aku tuh kalau ini aku sedikit curhat ya teman-teman ya. Teman-teman di kulik psikologi itu ya yang pada ikut di grup premiumnya tuh pertanyaannya itu wah kritis banget ya. Salah satunya ini tadi pertanyaan Mutia nanya gangguan apa sih yang disembuhkan oleh para psikolog ya. Sebenarnya itu ada macam-macam. Jadi kalau di psikologi itu nanti kalau misalnya kamu masuk, amin, kamu bakal belajar macam-macam tuh tentang psikologi klinis namanya mata kuliahnya. Nah di situ itu kamu bakal seperti diberikan sebuah buku panduan namanya DSM 4 ya Kak sekarang. Apa DSM 5 ya sekarang? DSM 5. DSM itu ya isinya itu tentang gangguan-gangguan mental itu ada apa aja dan dia termasuk ke dalam jenis gangguan psikologis apa. Jadi sebenarnya ada banyak banget dan di situ ya pokoknya ada berpuluh-puluh gitu macam penyakit dan sebenarnya seorang psikolog juga belum tentu menghafal semua gangguan itu. Jadi itu adalah sebuah panduan di mana ketika kita misalnya menemukan gitu ada seseorang yang memiliki gejala-gejala tertentu. Nah, buku itu jadi panduan para psikolog atau sebenarnya psikolog atau psikiater ya untuk melihat gitu kira-kira orang ini mengalami gejala apa atau gangguan apa. Tapi perlu dilihat lagi ya teman-teman kalau kita nggak bisa mendiagnosa seseorang kena gangguan apa karena itu hanya bisa dilakukan oleh seorang psikolog. Walaupun panduannya udah ada nih, tapi kita nggak bisa gitu so tahu gitu. Ya orang kayaknya sakit ini, sakit itu nggak bisa. Karena seorang psikolog itu dibekali sebuah istilahnya seperti pengukuran asesmen gitu teman-teman. Jadi ketika ada seseorang datang nih ke klinik, misalnya klinik psikologis, nah si psikolognya itu sebelum dia langsung nebak nih, wah nih orang kayaknya depresi nih, gak mungkin kayak gitu. Dia pasti akan melakukan sebuah asesmen dulu. Dia bakal nyari tahu dulu nih, kayak dokter kan kalau ada orang datang kan biasanya nanya-nanya dulu ya, kamu ada gangguan apa, kamu merasakan apa gitu. Nah psikolog sama juga kayak gitu, tapi pengukurannya lebih berbeda gitu. Kadang mereka pakai alat ukur, kadang mereka observasi, kadang juga tanya gitu, kamu mengalami apa, gangguannya apa, seperti itu. Jadi, nggak bisa tuh kita langsung kayak, oh ini orang depresi, oh ini orang bipolar, oh ini orang nih kayaknya punya fobia gitu, nggak bisa. Jadi harus di asesmen dulu, kayak gitu Mutia. Kita harus di asesmen dulu ya. Oke, baik. Nah, ini nih ya. Sama-sama. Nah, ini juga karena banyak yang nanya, tapi sebelum kita ke pertanyaan para sobat kulik nih di kolom komentar. Nah, jadi by the way nih ya, Kak Koni, Rizka sama Mutia ini adalah peserta program premium batch pertama ya, betul ya, Mutia sama Rizka ya? Nah, jadi apa sih program premium itu kemarin intinya
dulu zamannya Kak Koni gitu ya, zamannya aku, kita kalau mau nyari informasi dunia perkuliahan psikologi yang valid itu susah ya Kak Koni ya, kayak belum banyak nih gitu platform-platform. Pun ada misalkan platform psikologi tapi platform-platform gak jelas gitu, kayak misalkan gambar apa yang kamu lihat menunjukkan apa itu kayak apa sih, kayak karakter dan golongan Betul, betul. darah, kayak betul. Oke, halo, oke, suaraku udah jelas lagi, Kepotong tadi agak keputus. kepotong ya. Udah, Oke, udah. nah jadi siap-siap. Jadi apa namanya, eh, kebanyakan informasi tentang dunia perkuliahan psikologi itu masih awam dan nggak paham gitu. Belum tentu juga. Sama tuh Kak. Oh, sama ya? Maaf, agak Minta. ini ya. Oke, sip. Oke, sekarang udah jelas lagi? Sudah Kak. Udah. Oke, nah itulah kenapa Kulik Psikologi membuat program premium untuk membantu teman-teman yang terbatas informasinya bersama mentor-mentor terbaik Kulik Psikologi. Ada Kak Koni ya, alumni Psikologi UI, ada yang dari UGM, ada yang dari UNER, ada yang dari UNS, ada yang dari USU, ada dari UNSIA, UNJ, UIN, UNPAD, banyak banget. Oke, jadi nah, kita pengen tahu nih, apa namanya, kesaksian. Waduh, kesaksian. Kita pengen tahu testimoni. Jadi, by the way, programnya udah berakhir, tapi jangan takut, jangan khawatir, karena kita lagi open recruitment untuk kelas bulan Maret ya. Psycho Class bulan Maret, ya. Infonya ada di feed, silahkan teman-teman mendaftar, pendaftarannya dibuka sampai hari Jumat. Tapi sebelum mendaftar, kita dengar dulu nih, testimoni dari Mutia sama Rizka yang udah ikut programnya duluan. Dari yang sebelum daftar sampai daftar, kira-kira apa sih yang didapat dan dirasakan oleh Mutia dan Rizka? Silahkan nih, dari Mutia dulu deh, silahkan. Oke. Alhamdulillah aku ngikutin Kulik Psikologi itu dari September banget. Itu grand openingnya ya Kak, September banget, awal-awal banget. Jadi Alhamdulillah dikasih kesempatan buat dapet ilmu bareng-bareng gitu. Ada kakak-kakaknya juga yang baik-baik juga. Dan ya di sini kita sama-sama belajar dan asik parah, seru banget. Jadi kita kayak membuka wawasan lebih luas lagi gitu. Apa yang kita nggak tahu, jadi tahu. Kita yang temannya cuma segitu-gitu aja, terus dapat teman online, itu bakal seru banget. Apalagi di Kulik Psikologi ini, setiap harinya dari Senin sampai Jumat itu ada psikologi insight. Jadi di mana kita bertanya, itu jawabannya bakal di-share di psikologi insight. Dan selain bertanya, kita juga bisa curhat-curhat nih sama kakak-kakak psikologi. Kapan lagi coba bisa curhat-curhat gitu. Dan insya Allah sih identitas kita bakal aman karena kita bertanya tidak menggunakan nama gitu. Jadi kita bebas mau bertanya apa aja, mau bertanya, mau diskusi atau mau curhat itu bisa banget di psikologi insight ini. Terus ada Let's Discuss. Jadi Let's Discuss ini ada setiap 2 minggu sekali, dan di 2 minggu sekali itu kita bisa nanya apa sih yang kita pengen tanya gitu, apa sih yang kita butuhin gitu, informasi-informasi psikologi gitu. Jadi kakak-kakaknya itu emang jawab itu pada hari itu juga, seru banget bisa interaksi langsung sama kakak-kakak mentornya. Dan aku orangnya emang kepoan, jadi aku butuh banget survei-survei kampus gitu, karena emang nggak tahu nih, bingung banget, psikologi banyak banget ya di kampus-kampus lain gitu. Nah jadi aku nanya, pergaulannya gimana sih Kak di ini, biaya hidupnya berapa, itu bisa banget ditanya-tanyain sama kakak-kakak mentor psikologi. Dan kakak-kakak mentornya juga baik-baik banget parah, nganggapnya kita itu sebagai adik ideologis. Jadi gak usah takut buat kalian yang mau psikologi, karena kita semua ini benar-benar apa ya, lingkungannya bagus banget, baik-baik semua, karena kita sama-sama belajar dan sama-sama pengen tahu. Jadi buruan ikutan. Seru banget.
Oke, makasih banyak itu dari Mutia ya. Kalau dari Rizka nih, gimana nih Rizka kemarin? Banyak banget aku ikut kulik psikologi itu dari sebelum yang premium, banyak banget pengetahuan yang aku dapat, terus teman online-nya baik-baik banget, banyak banget, pokoknya banyak banget Kak. Dari awal sampai Oke, akhir. banyak banget. Oke, ada lagi nggak Rizka? Apa ya, dari ngebedain psikolog sama psikiater kan beda gitu kan ya. Jadi lebih tahu aja segitu apa bedanya. Terus lebih yakin masuk jurusan psikologi juga. Terus kakaknya bantu-bantu buat ngasih review universitas mana. Kayak gitu Oke, juga. keren banget ya. Dan juga salah satu mentornya adalah Kak Koni nih ya. Gimana nih Kak Koni? Yang kan kalau Mutia sama Rizka yang nanya gitu ya. Nah kalau Kak Koni yang jawab nih. Gimana nih Kak Koni pengalaman jadi mentor di kuliah psikologi nih? Wah, mantap. Kayak yang tadi aku bilang ya, teman-teman di kulik psikologi itu pokoknya mantep banget ya. Mereka itu adalah orang-orang ambis yang bersatu. Orang-orang yang, apa ya, yang punya ambisi. Tapi ini bukan ambisi yang kata orang-orang jelek ya. Yang ambisinya tuh bagus gitu. Mereka punya tujuan masuk psikologi dan tujuannya itu nggak cuma dipikirin doang gitu, tapi benar-benar realistis gitu. Masuk kuliah psikologi, nanya-nanya gitu. Bahkan pertanyaannya itu kayak yang beyond pengetahuan aku gitu. Jadi ketika teman-teman nanya tuh kadang aku suka, ini tuh apa sih? Ini tuh pertanyaannya apa sih gitu? Istilah-istilahnya apa sih? Bahkan ada istilah-istilah gangguan mental tuh yang aku belum pernah dengar gitu. Tapi teman-teman dari kulik itu udah pernah dengar, bahkan dia sampai merasa kalau itu ada di dirinya gitu. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman kulik udah sempet riset-riset dulu, udah sempet cari tahu gitu ya. Jadi aku ngelihatnya teman-teman di kulik itu bener-bener orang-orang yang ambis positif gitu ya. Jadi keren banget pokoknya teman-teman kulik. Dan tadi bener tuh kata Mutia, ada namanya psychodiscuss ya. Itu seru banget sih. Teman-teman tuh nanya tuh kayak bertubi-tubi gitu ya. Tapi kita harus jawab. Dan jawabnya tuh harus singkat gitu ya. Jadi itu sangat menantang menurut aku sebagai seorang mentor. Tapi seru banget karena pertanyaannya itu juga membuat aku belajar gitu. Jadi di sini kita semua sama-sama belajar, nggak usah mikirnya kayak oh kakak ini mentor, kakak yang ini founder ya, founder kulik psikologi nih ceritanya kakak. Jadi sebenarnya kita semua sama gitu, kita semua sama-sama lagi belajar gitu. Jadi join aja, diskusi aja, nanya-nanya aja, terserah teman-teman nanya apa aja, insya Allah kita jawab kayak gitu. Tapi nanyanya yang ini ya, yang berkaitan dengan psikologi ya. Tapi nanya percintaan juga ada, itu juga kita jawab ya. Itu psikologi juga ya? Ada. Iya, betul. Kan ada ya Kak, apa hubungan interpersonal Jadi buat gitu teman-teman kan, yang berhubungan. Yes. Jadi buat teman-teman selain dapat materi tentang dunia perkuliahan psikologi, juga dapat lingkungan yang positif ya Kak Koni ya? Betul banget. Oke, nah jadi buat teman-teman mau kayak Rizka dan Mutia, daftar Psycho Class bulan Maret. Infonya ada di feed kita, Kulik Psikologi, atau kalau masih kepo, bingung, boleh chat adminnya. Boleh di WhatsApp atau di Instagram. Oke, kita lanjut ke ini ya, pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya Kak Koni ya. Boleh. Jadi ada yang nanya, silakan nih buat teman-teman yang mau bertanya, Kak Koni dan aku siap jawab. Rizka dan Mutia siap menyaksikan ya. Barangkali Rizka Mutia juga merasa ini butuh nih apa namanya. Aku juga perlu tahu ini gitu. Silakan yang mau bertanya nih ya, boleh ditulis aja di kolom komentar. Nanti aku pilih pertanyaan yang menarik. Oke, love banget pokoknya, mantap. love juga. Gimana cara ngasih love di sini? Gimana ya? Susah ya. Nah ini ada yang nanya nih ya. Kak, kalau psikolog KKN-nya gimana? Nah, KKN itu menarik nih ya. Di setiap kampus soalnya ada yang mewajibkan, ada yang enggak. Nih, kalau dari Kak Koni di UI gimana Kak Koni? KKN nggak dulu? Nah, kalau di UI, aku enggak. Jadi kalau di fakultas aku, KKN itu enggak wajib. Yang wajib itu magang. Kayak teman-teman udah magang, teman-teman nggak usah KKN. Dan kebalikannya juga, kalau teman-teman udah KKN, teman-teman nggak usah magang. Jadi bisa milih. Cuman ada juga sih beberapa teman-teman aku yang ikut KKN. Dan sebenarnya di kampus itu sarana kita untuk mengabdi atau berbagi nggak cuma lewat KKN gitu. Ada berbagai macam wadah gitu ya untuk teman-teman berbagi gitu, berbagi ilmu. Dan kalau psikologi itu ngapain sih gitu kan, kayak mikirnya
emang bisa ngapain gitu ke masyarakat gitu ya. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah intervensi masalah kesehatan mental bisa, atau misalnya psikoedukasi misalnya tentang kekerasan seksual gitu, atau mungkin tentang parenting, itu bisa kita kasih ke masyarakat sekitar, atau mungkin ke anak-anak itu juga bisa. Jadi kita sebagai lulusan psikologi itu, sarjana psikologi, sebenarnya bisa memberikan intervensi, tapi dalam ranah yang non-klinis, atau dalam ranah-ranah yang tidak berkaitan dengan gangguan-gangguan mental, kayak gitu teman-teman. Mungkin Kak Fatun bisa nambahin juga. Iya, aku kakaknya di Jakarta nih, Kak Koni, di Kepulauan Seribu. Widih. Nah, kalau bedanya kalau di boleh milih kan mau KKN atau magang. Kalau di UGM itu wajib ya, KKN pilih seluruh Indonesia. Kebetulan aku di Kepulauan Seribu, di Pulau Kelapa. Nah, kalau anak psikologi biasanya dicampur ya, KKN-nya nggak harus anak psikologi aja nih, tapi juga digabung sama anak yang lain. Nah, kalau anak psikologi ngapain KKN-nya? Aku biasa ya, ini paling mainstream banget anak psikologi, biasanya ngapain? Diminta ngajar gitu ya. Ya, apalagi bikin konseling remaja. Jadi sebetulnya aku bikin kuliah psikologi ini idenya pas KKN. Jadi aku bikin konseling remaja nih buat anak-anak yang mohon maaf mungkin punya kendala atau mungkin dia pengen punya teman curhat aja gitu. Biasanya kan butuh tuh mereka, ya udah aku bikin konseling remaja. Soal lagi bikin namanya dulu ada art terapi. Jadi kayak yaudah kita pasang spanduk kotor gitu, yaudah nih kita ini apa namanya buat katarsis di psikologi, yaudah kita gambar kayak supaya rilis ini apa ya, supaya rilis emosi kayak gitu loh, kayak nyoret-nyoret kayak gitu. Oke ya. Nah, Kak Koni, kita apa namanya ada pertanyaan lagi nih ya. Kak Koni mungkin sambil lihat-lihat mau jawab pertanyaan yang mana nih Kak Koni nih? Pilih-pilih ya. Nah, sambil Kak Koni milih pertanyaan. Kudet banget gimana cara ngeliatin pertanyaannya ya? Nih ada tanda panah ke atas, diklik aja biar dia ke bawah. Oh iya sip. Oke, nah, mungkin aku pilih nih ya. Aku pengen jawab dulu yang mana ya? Banyak nih. Kak Koni udah dapat belum pertanyaannya? Bentar ya. Oke, ini ada yang nanya tentang psikologi klinis ya. Kan kalau kita mau milih psikologi klinis, kira-kira kita bisa ambil pada saat semester berapa? Ini tuh maksudnya milih apa ya? Milih mata kuliah atau milih penjurusan gitu? Nah, penjurusan ya. Padahal kan sebetulnya penjurusan ya. Nah itu tuh, mungkin ada ya beberapa yang dari teman-teman yang mikir nanti pas masuk psikologi aku harus milih jurusan lagi nggak ya gitu. Nah kira-kira gimana tuh Kak Koni? Mungkin maksudnya ada nggak sih pemilihan jurusan di psikologi gitu? Atau itu cuma pemilihan minat mata kuliah aja kayak gitu? Oh, oke. Sebenarnya kalau di psikologi UI ya sejak tahun, aku lupa persis tahunnya, tapi sejak tahun 90-an lulusan psikologi itu tidak memilih penjurusan tertentu gitu. Jadi kita lulus sebagai sarjana psikologi aja gitu, nggak ada peminatannya tertentu. Nah, kalau misalnya kita mau milih nih mata kuliah yang berkaitan dengan minat kita, misalnya kita mau psikologi klinis, kita mau ambil apa ya, kalau di aku tuh apa yang berkaitan dengan psikologi klinis tuh kalau nggak salah sesuatu tentang emosi, aku lupa mata kuliahnya ya. Itu kita bisa milih gitu, tapi itu adalah mata kuliah peminatan istilahnya, bukan mata kuliah penjurusan. Jadi kalau kita minat misalnya terhadap salah satu penjurusan di psikologi, kita bisa memilihnya lewat mata kuliah peminatan itu. Tapi kalau masalah mata kuliahnya bisa kita pilih semester berapa, itu tergantung universitasnya dan tergantung kebijakan fakultasnya gitu. Kalau udah di fakultas aku, di psikologi UI itu kita bisa milih peminatan sejak semester 2. Tapi nggak semua peminatan bisa langsung kita pilih. Misalnya kita belum ngambil mata kuliah gitu, kita nggak bisa milih pas psikometri gitu. Kita nggak bisa, kita harus ngikutin mata kuliah yang sudah di kurikulumnya. Jadi memang ada mata kuliah tertentu yang bisa kita ambil di semester tertentu aja kayak gitu. Jadi nggak ada penjurusan sih kalau misalnya di psikologi UI gitu. Nggak tahu kalau di psikologi UGM gimana Kak Fatan? Oke, sama aja ya. Jadi kalau kita S1 psikologi semuanya dipelajarin. Jadi nggak ada nih jurusan-jurusan lagi di psikologi. Hanya mungkin
itu lebih ke mata kuliah mana nih yang kamu bakal banyak ambil kayak gitu. Misalkan kalau aku dulu pas kuliah aku karena minat di pendidikan, makanya nih aku banyak ngambil mata kuliah pilihannya di pendidikan kayak gitu. Nah, ini mungkin aku pengen jawab gitu ya. Kak Koni sambil pilih lagi pertanyaannya, kita masih ada waktu ya. Ini ada yang nanya lagi, Kak, kalau nanti S1-nya di psikologi IPA, S2-nya bisa nggak ke psikologi IPS? Bisa banget, kenapa? Karena sama-sama psikologi. Jadi kadang banyak nih pertanyaan, apa sih Kak bedanya psikologi IPA sama psikologi IPS? Sebetulnya hampir tidak ada bedanya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu psikologi IPA, ya jalur masuknya IPA. Apa aja psikologi yang jalur masuknya IPA? Ada di Unpad, Universitas Padjadjaran, ada di UNS gitu ya. Ada di mana lagi? Ada di UNAN. Itu dia masuknya harus IPA. Nah, kalau di UGM, di IPS. Ya, hampir tidak ada perbedaan yang spesifik sih. Kayak semuanya tuh juga dipelajarin mau kamu masuknya IPA atau IPS kayak gitu. Hanya memang itu nanti ini siapa lebih ke kampus yang bidangnya IPA kayak di Unpad mungkin bakal banyak banget fokusnya ke klinis. Tapi bukan berarti pendidikan sosialnya industri nggak dipelajarin kayak gitu sih. Jadi kalau S1-nya psikologi IPA, S2-nya misalkan ya S1-nya psikologi UNS atau S1-nya psikologi Unpad, itu S2-nya psikologi UGM, psikologi UI bisa saja. Karena sama-sama psikologi. Jadi IPA dan IPS itu hampir nggak ada bedanya. Itu kayak perbedaannya tipis banget. Lebih ke jalur masuknya aja. Pun walaupun sama-sama IPS, bisa jadi ya fokusnya beda kayak gitu. Mungkin kalau di UI fokusnya kemana, kalau di UGM mungkin fokusnya ke sosial gitu. Kalau di UI mungkin fokusnya kemana, ke ini ya, pendidikan ya, enggak ya, ke klinis banyaknya, atau industri mungkin. Kak Fata nanya ya? Apa sih tadi? Iya, nanya. Apa tadi industri apa ya? Allah, aku nggak fokus banget ya. Nggak fokus banget sama scroll pertanyaan. Ya, apa. Skip aja. Itu cuma ini kok, cuma pertanyaan retoris kok. Oke, nah Kak Koni mau jawab apa lagi nih? Silakan, udah nemu pertanyaan baru? Mungkin tentang SBM kali ya. Ini ada yang nanya tentang susah nggak SBM atau subtes yang mana gitu ya. Kebetulan aku masuk psikologi UI itu tahun 2016 ya teman-teman. Jadi saat dimana SBMPTN itu soalnya sangat berbeda dari soal-soal tahun sebelumnya, terutama di bagian TPA. Jadi TPA-nya tuh dulu kayak kita udah belajar gitu ya macam-macam soal-soal TPA dari tempat les, dari buku-buku. Dan ketika kita dihadapkan sama soalnya itu beda banget. Bukan 100% sih, hampir banyak yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya nanya susah atau enggak, sebenarnya tergantung kebijakan dari panitia SBM-nya. Dan tergantung dari persiapan teman-teman juga. Kalau misalnya dari aku sendiri itu, aku orangnya tidak memfokuskan pada hal-hal yang nggak aku kuasai. Misalnya aku nggak menguasai matematika dasar, kan itu susah banget ya teman-teman ya, apalagi bagian SBM-nya. Aku tidak terlalu berfokus pada itu gitu. Jadi aku berfokus pada apa yang bisa aku usahakan gitu. Aku potensinya di mana, di situ aku usahain gitu. Aku tuh bener-bener ngajar di TPA. Jadi TPA itu bener-bener aku pelajarin segitunya gitu. Jadi ketika ngambil buku SBM tuh yang tebel banget itu, aku banyak ngerjainnya soal TPA. Ketika di tempat les dulu, aku ngerjainnya soal TPA. Bahkan dulu aku sempet kayak diejek gitu sama guru lesku, karena aku ngerjain soal sejarah. Dulu tuh aku nggak bisa banget sejarah ya. Cuman 2 soal. Jadi dari 10 soal tuh aku selalu ngerjain 2 soal gitu. Dan itu juga nggak semuanya bener. Aku tuh kayak diejek gitu. Nah, dia kayak bilang, katanya mau masuk psikologi UGM. Dulu kan aku maunya UGM ya. Katanya mau masuk psikologi UGM, tapi soal sejarahnya nggak dikerjain gitu Kak. Tapi aku mikirnya kayak, karena aku nggak pengen fokus ke bukan mata kuliah apa istilahnya, ke pelajaran itu. Aku pengennya fokus ke apa yang bisa aku maksimalkan gitu. Jadi yang lainnya aku belajar juga, tapi aku benar-benar memaksimalkan apa yang aku bisa gitu teman-teman. Jadi kalau yang ditanya prioritasin subtes yang mana, prioritaskan yang teman-teman benar-benar bisa dikerjakan gitu. Kalau misalnya teman-teman jago di geografi misalnya, kerjakan semuanya di geografi. Tapi kalau dari aku sih sarannya banyakin kerjain TPA. Karena TPA itu soalnya banyak banget kan teman-teman.
Dan sebenarnya di kuliah itu yang diasah itu ada logika. Jadi TPA itu kan melihat bagaimana kita bernalar, bagaimana logika berpikir kita, dan itu yang dilihat gitu. Jadi teman-teman banyakin latihan soal TPA. Dan kalau mata pelajaran yang lain silahkan gali yang teman-teman bisa gitu. Yang teman-teman kira-kira bisa menjawab semua soalnya. Kayak gitu sih kalau dari SBM. Oke, Silakan Kak Fatan. itu ya. Oke, lanjut. Karena waktu kita terbatas, ya nanti sambil nyari pertanyaan lagi, gitu. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih. Kalau dari aku ya, ini aku sambil jawab juga. Bisa nggak sih orang introvert masuk jurusan psikologi? Bisa kok, semua orang tuh bisa, gitu ya. Bisa, pasti bisa. Mau SMA, SMK, introvert, extrovert, ambivert, apapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, bisa. Pokoknya jangan batasi diri deh. Ada lagi yang nanya tadi, ini nih, Nah, apa teman-teman, namanya? aku introvert loh teman-teman. Jadi kalau misalnya nanya, bisa nggak masuk psikologi? Bisa. Aku introvert. Aku kadang jadi konselor, kadang jadi coach gitu ya, ngobrol sama orang-orang bisa aja gitu. Karena introvert extrovert itu bukan perihal kita nggak bisa ngobrol sama orang ya, tapi cuman gimana kita mengambil energi dari orang lain gitu. Jadi kalau orang introvert nggak bisa ikut kegiatan sosial, nggak juga gitu. Jadi bisa banget masuk jurusan psikologi. Bisa banget. Yang SMK aja bisa ya. Untuk Rizka, bisa banget Rizka SMK. Aku aja aku Madrasah bisa. Sama-sama SMK juga sama ya. SMK bisa ya nggak sih? Jargon SMK juga gitu nggak sih? Tadi ada yang nanya soal SMK juga Kak. Kalau nggak salah bisa banget ya, bisa gitu. Tenang aja, sama-sama kok. Terus ini juga tadi ada yang nanya nih Kak, ini lebih ke program Psycho Class ya Kak, kegiatan di programnya ada apa aja selain diskusi, mentoring, dan webinar? Banyak banget. Kita ada tadi ya, ada tanya jawab setiap hari, kemudian ada nanti teman-teman dapat akses materi gitu ya, dan dapat banyak deh, ada door prize-nya kadang-kadang gitu, ada curhat bareng, apalagi serunya adalah nanti teman-teman bakal satu grup sama semua mentor kulik psikologi. Ada Kak Koni, ada aku, ada banyak. Oke, ya Kak Koni, ada pertanyaan lagi Kak Koni? Silakan, mungkin 2 lagi Kak Koni, boleh dijawab sama Kak Koni nih. Pilih. Tadi program udah ya. Ini apa nih Kak? Apakah tes psikologi susah? Wah, ini apa ya maksudnya? Tes psikologi itu maksudnya apa ya? Mungkin masuknya kali ya. Masuk ke psikologi susah nggak sih gitu? Oh, masuk ke psikologi. Tadi udah dijawab ya berarti ya. Next. SMK tadi sudah. Oh, ini ada yang nanya. Antara psikologi di PTN dan PTS yang mendapat peluang kerja lebih banyak yang mana, Kak? Terus, apa sih yang membedakan psikologi PTN sama PTS yang akreditasinya sama-sama A? Terima kasih. Sebenarnya kalau dari dulu tuh aku ditanamkan oleh kakak-kakakku juga, katanya gini, kamu mau kuliah di mana aja tuh sebenarnya sama aja. Karena pada akhirnya yang bakal dilihat itu orangnya kayak gimana sih. Misalnya aku nih lulusan psikologi UI gitu, bersaing sama teman aku yang misalnya lulusan psikologi juga tapi PTS. Sebenarnya yang dilihat itu bukan apa ya, pada awalnya mungkin orang-orang ngeliat kayak, wah nih orang lulusan PTN yang bagus banget nih UI gitu ya. Tapi pada akhirnya yang dilihat kan skillnya ya. Teman-teman tuh punya skill apa sih? Kalau misalnya aku nih di kampus cuman kupu-kupu doang misalnya, gak pernah bersosialisasi, gak punya temen, gak punya link gitu, atau gak pernah ikut organisasi. Sedangkan teman aku yang di PTS nih udah ikut conference misalnya, atau ikut exchange gitu, misalnya ke luar negeri gitu, itu yang bakal dilihat sama perusahaan-perusahaan nanti gitu. Jadi bukan masalah kamu PTN A, kamu PTN B, terus teman kamu PTS C gitu. Yang dilihat itu bukan itunya sebenarnya, tapi yang dilihat adalah skillnya. Cuman pada awalnya memang para recruiter itu melihat IPK dan juga kamu asalnya dari universitas mana, tapi itu cuma jadi saringan awal aja. Pada akhirnya kan yang dilihat skillnya. Terus yang bedain akreditas sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi aku bilang sih, sebenarnya sama aja, paling di bagian IPK. Kadang ada beberapa perusahaan juga ya yang melihat IPK di PTS dan PTN itu berbeda, karena aku juga nggak ngerti sih, mungkin bagian kalkulasinya gitu ya, penilaiannya agak berbeda. Jadi sebenarnya yang membedakan bagian itu sih, IPK-nya kadang dilihat berbeda gitu antara PTS dan PTN. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Koni ini karena udah
udah mau selesai tapi masih rame ya. Nah, jadi mungkin ini terakhir nih ya sebagai penutup nih. Jadi teman-teman karena waktunya terbatas, jadi buat teman-teman yang masih pengen banget menggali apa sih dunia perkuliahan psikologi, apa sih kesehatan mental gitu ya, silahkan gabung di program Psycho Class gitu ya. Kita ada 2 paket gitu ya. Ada paket A itu untuk 1 bulan selama bulan Maret gitu ya, yang harusnya 199.000, teman-teman cuma bayar 45.000, murah banget. Kemudian paket A plus itu 2 bulan gitu ya, itu lebih murah lagi gitu ya, silakan dicek, hanya 75.000, harusnya 398.000 gitu. Jadi silahkan nih buat teman-teman daftar di Psycho Class biar bertemu Kak Koni lagi, ketemu aku, dan dapat hal-hal yang menyenangkan kayak yang Mutia dan Rizka dapat gitu ya. Silakan gabung. Nah, terakhir nih ya, kita pengen tahu dong harapan nih ya, harapan dari Rizka dan Mutia nih. Kan sekarang kelas 12 ya. Rizka kelas 12 di SMAN 4, Mutia kelas 12 di SMAN 4 Tambun Selatan. Ya, Rizka kelas 12 di SMKN 1 Tangerang. Nah, jadi sebagai siswa kelas 12 yang juga pengen masuk psikologi. Nah, apa sih harapan-harapan yang Rizka dan Mutia pengen terjadi di tahun ini nih? Biar kita doa bareng gitu ya. Kali aja nih harapannya sama dengan teman-teman yang join live Instagram sekarang. Silakan nih, dari Mutia dulu, silakan. Harapan aku 2021 ini cukup simpel aja sih. Pengen menggapai cita-cita aku, impian aku dari kelas 10, pengen masuk psikologi Unpad lewat jalur SNMPTN. Amin ya Allah. Semoga aku bisa mendobrak jalur SNM ini di Unpad psikologi, karena belum ada sebelumnya. Aku pengen yang jadi yang pertama. Semoga bisa ya. Amin. Dan harapan aku di 2021 ini buat semuanya, semoga di 2021 ini kalian mendapatkan apa yang kalian mau. Semoga di 2021 ini bisa menjadi lebih baik lagi, bisa coronanya hilang, amin. Dan semoga kalian semua bisa mempelajari tentang kesehatan mental ini, karena emang makin perkembangnya zaman itu, makin kita harus banyak beradaptasi gitu. Jadi kita harus paham betul apa itu coping stress gitu. Karena kita nggak bakal jauh-jauh dari namanya stres gitu. Dan buat kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kalian bisa dapat universitas yang kalian inginkan. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Muti. Selanjutnya dari Rizka nih, silakan. Keren ya, anak SMK udah paham. Aku simpel aja. Oke. Lanjut Rizka, silakan. Aku harapannya semoga bisa masuk di SNM ini, lolos SNM, terus coronanya cepet hilang, terus bisa bermanfaat bagi orang lain, sama udah deh. Amin. Jadi Muti kan ke psikologi Unpad ya. Kalau Rizka kemana Rizka? Psikologi UNY, deket nih Jogja nih dari kampus. Kalau teman-teman, sobat kulik kampus mana nih? Kita doain bareng-bareng nih, tulis nih di kolom komentar, karena doa itu gratis. Karena bisa jadi doa yang dijabah tuh doa sesama yang ikut live tutorial, yang ikut live Instagram malam ini. Iya, betul. Psikologi UNY. Amin, semoga lolos ya. Amin, semoga lolos. Banget. Unpad tuh ada tuh sayangnya Unpad Sumedang ya, Unpad Bandung ya. Psikologi UI. Halo, psikologi UI, amin. Psikologi Unpad, amin. Jadi kalau di UGM itu, ada UGM. Kalau di UGM nama ospeknya fakultasnya ini PRK, psikologi. Jadi kalau misalkan dibilang PRK, psikologi rumah kita, gitu. Itu psikologi. Iya, jadi enak banget. Jadi itu ya. Terakhir ya dari Kak Koni nih, silakan Kak Koni merangkum dari diskusi kita malam ini yang asik banget. Kak Koni ingin menyampaikan apa sih buat sobat kulik semua yang pengen
masuk jurusan psikologi nih. Pun sebetulnya kita nggak memaksa ya bahwa harus banget masuk jurusan psikologi, nggak harus sebetulnya. Jadi yang paling penting adalah gimana pun teman-teman masuk atau nggak di jurusan psikologi, kita masih peduli bahwa kesehatan mental itu ya sepenting itu. Kayak gitu. Silakan Kak Koni. Betul, betul. Apa ya, aku ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman punya tujuan gitu ya, punya impian, misalnya masuk psikologi manapun ya, mau UI, Unpad, Unhas, dan lagi Unair, UGM gitu, itu terserah teman-teman gitu. Yang penting teman-teman memang benar-benar punya tujuan. Dan gimana kita mencapai tujuan itu juga punya jalannya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang benar-benar belajar keras gitu setiap hari, ada yang doanya dikencengin, ada yang ikut kulik psikologi ya, ada yang tanya-tanya ke mentor, tanya-tanya ke kakak-kakaknya, itu terserah gitu. Itu jalannya teman-teman, tujuannya yang penting teman-teman udah tahu, tujuannya jelas gitu. Dan gimana meyakinkan diri itu banyak-banyak tanyain ke orang-orang yang memang sudah sudah berpengalaman di situ, atau kalau bisa ikut nih kulik psikologi teman-teman, karena bener banget tadi kata Mutia, kata Rizka ya, di sini tuh teman-temannya alhamdulillah banget ya bener-bener ngerangkul kita gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi lain ya, teman-teman di kulik psikologi itu sebenarnya saling bersaing masuk psikologi. Ada tuh yang sama-sama masuk Unpad, ada yang sama-sama mau masuk UI, ada yang sama-sama mau masuk UGM. Tapi di sini tuh nggak bukan yang saing-saingan, senggol-senggol bacok gitu ya, bukan yang kayak gitu, tapi pengen sama-sama maju gitu, sama-sama pengen maju belajar sama-sama gitu. Jadi kita punya tujuan yang sama, jalannya beda-beda, perjuangannya juga beda-beda, tapi di sini kita mau sama-sama belajar gitu. Jadi kalau teman-teman mau lingkungan yang positif ya, mau belajar kesehatan mental gitu, walaupun teman-teman bukan mau masuk jurusan psikologi ya, atau mungkin teman-teman yang udah kuliah tapi bukan jurusan psikologi, boleh juga join gitu untuk tahu tentang fenomena-fenomena remaja, fenomena-fenomena kesehatan mental kayak apa, boleh juga join teman-teman. Itu aja dari aku, Kak Fatan. Semoga semuanya sukses ya. Amin ya Allah. Semoga semuanya sukses, dan jangan lupa sekali lagi pendaftaran program Psycho Class buat teman-teman yang berminat masuk jurusan psikologi atau berminat dengan isu kesehatan mental gitu ya, silakan daftar maksimal hari Jumat nih, 3 hari lagi, hari Rabu, Kamis, Jumat, maksimal tanggal 26 kita tutup pendaftarannya, tanggal 27 kita mulai program bulan Maret. Oke, baik, gitu aja. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Sobat Kulik, terima kasih banyak untuk Mutia, untuk Rizka, untuk Kak Koni yang udah meluangkan nih kita sharing-sharing, karena sekali lagi informasi tentang dunia perkuliahan psikologi yang valid dan asik itu jarang. Jadi ya psikologi kulik psikologi salah satu pionirnya. Kan seru banget ya ngobrol sama Kak Koni, ngobrol sama aku dan mentor-mentor yang lain. Oke. Terima kasih ya semuanya. Semoga buat teman-teman yang pengen masuk jurusan psikologi dan ikut live Instagram malam ini keterima gitu ya. Pun kalaupun tidak keterima gitu ya, misalkan ya setidaknya teman-teman bisa menjadi mental health rangers yang terus mempopulerkan isu kesehatan mental kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih juga sudah selalu antusias dengan program-program kulik psikologi, mulai dari Instagram, grup di WhatsApp, bahkan di TikTok gitu ya. Ada yang udah follow TikTok kulik psikologi gitu ya, dan juga di Twitter. Oke, baik, terima kasih banyak. Yang ingin nonton live Instagram ini lagi, nanti bisa, ini nih salah satu jargon yang kulik psikologi banget ya, selalu antusias dan bahagia. Betul banget, jadi gimana caranya supaya kita antusias tuh ya lebih semangat aja gitu untuk melakukan banyak hal kayak gitu ya. Dan bahagia, percuma kita antusias atau kita berjuang kalau nggak bahagia, cemberut gitu ya, no gitu. Di kulik psikologi nggak kayak gitu. Oke, baik, itu jangan lupa sekali lagi gabung Psycho Class, pendaftaran tutup hari Jumat. Terima kasih banyak, selamat malam. Apa 2 kata yang sakti tadi kita ulang? Selalu antusias dan bahagia. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Dadah, makasih ya teman-teman semua. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, aku punya kabar bagus nih. Kulik Psikologi nerbitin buku loh. Bagi kalian yang ingin melanjutkan kuliah ke jurusan psikologi, fix harus punya buku ini.
Dan bagi kalian yang penasaran banget tentang jurusan psikologi, bisa banget dibeli juga ya. Kalian bisa dapetin buku ini di Shopee. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Yuk beli yuk!